Pak Dokter sebenarnya mau bawa Neya kemana sih? Jauh benar dari rumah. Gak lagi berniat macam-macam kan sama aku? Tanya Neya menatap waspada pada Rian, sesekali melirik jalan yang mulai sedikit padat penduduknya. Rupa-rupanya Rian membawa Neya sedikit menjauh dari kota. Emang kalau mau macam-macam kenapa? Sama pacar sendiri ini. Sahut Rian sembari terkekeh. Kalau Pak Dokter sampai macam-macam, aku bakal tonjok wajah Pak Dokter sampai bonyok. Seru Neya mengancam, sembari memperlihatkan kepalan tangannya pada sang dokter. Rian kembali terkekeh, sebelah tangannya terulur untuk mengusap kepala sang kekasih. Kamu menggemaskan sekali kalau dalam mode marah begini. Ucap Rian gemas. Tenang aja sayang. Aku gak bakal macam-macam kok sama orang yang aku sayangi dan cintai. Imbu sang dokter lagi sembari tersenyum. Bluaas. Wajah Neya pun langsung merona. Oh, jadi kalau sama orang lain Pak Dokter mau macam-macam begitu. Sahut Neya sembari memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rona di wajahnya tersebut. Iya, paling cuma bakal ku suntik dan bedah jantungnya aja. Kan pekerjaanku setiap hari selalu membedah jantung orang sayang. Ujar Rian sembari terkekeh kembali. Neya pun manyun. Ia mengerucutkan bibirnya karena merasa telah dikerjai oleh Adrian. Tak berselang lama, Rian membelokkan mobilnya dan memasuki ke sebuah tempat. Wah, indah banget. Kok ada danau di tempat seperti ini? Seru Neya takjub saat melihat pemandangan di luar sana. Ada sebuah danau yang sepertinya sangat indah. Ayo turun. Tahu-tahu Rian sudah turun dan membukakan pintu mobil untuk Neya. Neya pun turun. Sekali lagi ia menatap takjub ke arah danau yang benar-benar sangat indah. Di sekelilingnya ditumbuhi berbagai macam bunga, tempatnya pun rapi dan juga indah. Keadaan juga cukup ramai. Banyak pasangan muda-mudi dan beberapa keluarga yang sedang menghabiskan waktunya di tempat ini. Ini danau buatan. Dinamakan Danau Cinta. Indah bukan? Ayo berkeliling. Seru Rian kemudian menggenggam tangan Neya dan mengajaknya berjalan santai untuk mengelilingi danau tersebut. Bagus banget. Tempatnya juga masih asri. Baru tahu di Jakarta ada tempat sebagus ini. Celetuk Neya mengikuti saja kemana kaki Rian membawanya. Tangannya juga ikut-ikutan menggenggam. Keduanya terlihat seperti pasangan yang romantis di mata orang-orang. Ini letaknya di pinggir kota. Dan memang masih asri banget tempatnya. Karena itu aku menyukai tempat ini. Adem saja berada di sini. Pikiran pun bisa jadi tenang. Pak Dokter sering ke sini ya? Tanya Neya sembari menatap kekasihnya itu. Rian mengangguk. Bisa dibilang begitu. Sahutnya singkat. Sama siapa? Pasti sama pacar-pacarnya. Secara tempat ini cocok banget buat mojok. Celetuk Neya. Sendirian? Hanya kamu orang yang pernah kuajak kemari. Ini adalah tempat yang sering kujadikan tempat menyendiri di saat lelah dan penat melanda. Dan di danau ini jugalah saksi hancurnya hatiku kala itu ditolak kamu. Jawab Rian, melirik pada Neya. Neya pun menjadi salah tingkah dibuatnya. Astaga, kenapa Pak Dokter malah curhatin masalah itu sih? Gerutu Neya dalam hati. Rian tersenyum gemas. Ia pun melepaskan tautan tangan mereka kemudian merangkul tubuh mungil kekasihnya. Krep. Neya menegang saat Rian merangkulnya dari samping. Tapi sekarang aku senang. Aku sudah bisa menggapaimu. Dan danau ini harus tahu kalau aku sudah menemukan cintaku. Kanaya, aku sangat mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang, hanya kamu wanita yang berhasil masuk ke dalam hatiku. Cup. Ungkap Rian tiba-tiba sembari mengecup kecil kening Neya. Blas. Wajah Neya pun kembali memerah, bibirnya keluh dan ia pun bingung. Tidak bisa membalas apa-apa. Jadinya ia hanya diam mematung. Mau naik itu? Rian tersenyum saja melihat reaksi Neya. Kemudian ia berinisiatif menawari kekasihnya itu untuk menaiki wahana bebek-bebekan.
Neya yang lagi shouting parah pun mengangguk saja. Ya udah, ayo. Rian kembali menggenggam tangan kekasihnya lalu mengajaknya menuju ke pinggir danau. Hati-hati sayang. Dengan penuh perhatian Rian membantu kekasihnya untuk naik ke wahana bebek. Setelahnya ia juga duduk dan keduanya pun mulai mengayuh mengitari danau buatan tersebut. Tidak hanya mereka saja. Banyak sekali pasangan-pasangan lain yang juga tengah menaiki wahana bebek tersebut. Oh ya ampun, kenapa mereka melakukannya di atas air? Kecebur baru tahu rasa. Gerutu Neya sedikit mengumpat. Ia langsung melengos saat tak sengaja melihat pasangan muda-mudi sedang berpenol karya di sudut sana. Kenapa? Mau juga ya? Ya udah yuk minggir ke pojokan. Cetus Dokter Rian menggoda. Tetapi kalau Neya mau ya tidak masalah. Rian senang-senang melakukannya. Hahaha. Jangan macam-macam ya Pak Dokter. Atau Neya bakal ceburin Pak Dokter ke danau. Pekik Neya kesal. Rian terkekeh. Emah, ngomong-ngomong, berhenti panggil aku dengan sebutan itu. Aku saat ini sedang tidak menjadi dokter. Kata Rian setelahnya. Lalu, mau dipanggil apa dong? Kan Pak Dokter kan memang seorang dokter. Panggil apa aja yang penting jangan Pak Dokter. Ayang, Hani juga boleh. Pak Dokter. Neya hendak protes tetapi Rian langsung menyelanya. Sekali lagi panggil aku seperti itu, aku bakalan beneran menciummu Neya. Seru Rian sedikit menggertak. Neya mendengus, tapi takut juga kalau dicium beneran. Bukan takut pada Rian sih, tapi takut pada dirinya sendiri. Ia takut kebelabasan dan malah meminta lebih. Kan memalukan itu namanya. Hahaha. Mas, aku panggil Mas ya. Seru Neya sembari tersenyum manis. Itu lebih baik. Balas Rian ikutan tersenyum. Setelahnya keduanya pun menikmati sore itu di Danau Cinta. Berkeliling di sana dan membeli berbagai jajanan pinggir jalan. Bima raung Sinta yang langsung meraih anaknya dan memeluknya erat. Sinta pun histeris. Ia memanggil anaknya dan berusaha membangunkannya tetapi Bima tidak merespon. Bayi itu sudah tidak sadarkan diri. Bima. Seru Adi dan Bu Indah juga ikutan panik. Ada apa ini? Bu Narti yang mendengar pekikan dan teriakan pun datang menghampiri. Ya Allah, Sinta itu ada apa dengan cucu ibu? Pekik Bu Narti syok saat melihat kepala cucunya berlumuran darah. Begitupun dengan baju Sinta yang terkena noda darah dari anaknya. Bima. Ini semua karena Mas Adi dan Ibu mertua. Karena mereka anakku jadi jatuh dan seperti ini. Sinta menjelaskan sembari terisak-isak. Adi Bu Indah, kalian ini memang benar-benar keterlaluan. Kenapa diam saja? Ayo cepat bawa Bima ke rumah sakit. Kalian mau membuat cucuku meninggal karena kehabisan darah, Amuk Bu Narti dengan suara melengking. Mendengar itu barulah Adi tersadar. Ia mengangguk dan segera membawa anaknya menuju rumah sakit. Semua orang pun menuju ke rumah sakit. Sampai di sana Bima langsung dimasukkan ke ruang UGD untuk langsung ditangani. Ibu. Hiks. Anakku Bu. Bima. Dia, Hiks. Isak tangis Sinta. Sejahat apapun Sinta dan walau kehadiran Bima adalah sebuah kesalahan. Tetapi sebagai ibu Sinta sangat menyayangi anaknya. Sejak anaknya itu lahir dan mempunyai paras yang tampan. Perlahan timbul rasa kasih sayang Sinta untuk anaknya. Sabar nak. Kita berdoa semoga Bima baik-baik saja. Bu Narti langsung mendekap erat anaknya itu. Mengusap punggungnya guna menenangkannya. Ini semua karena kamu Sinta. Jika saja kamu tidak berusaha mengambil Bima dari pelukanku, anakku Bima tidak akan sampai jatuh begitu. Adi menghardik dan menunjuk Sinta dengan sengit. Apa kamu bilang? Salah aku. Sinta melepaskan pelukan sang ibu,
lalu melotot garang pada suaminya. Sebenarnya bukan suami lagi karena Adi tadi sudah menalaknya sebanyak 2 kali. Dengar Mas, ini semua karena kamu dan juga ibumu. Tunjuk Sinta pada Bu Indah dengan mata melotot dan dada yang kembang kempis. Bima anakku. Dia masih bayi dan dia harusnya ikut aku. Dan tadi dia. Sinta menunjuk ke arah Bu Indah lagi. Tadi di saat aku hampir saja mendapatkan Bima tapi ibumu menghalau tanganku. Dan akhirnya Bima terlepas. Ini semua karena kamu Bu Indah. Jika anakku sampai tidak selamat, itu artinya kamu sudah membunuhnya. Lanjut Sinta kembali menunjuk wajah Bu Indah. Ia juga menatap mertuanya itu dengan sangat tajam. Bu Indah mematung. Tubuhnya gemetar. Dalam hati mengakui kalau tadi ia menghalang-halangi Sinta untuk mendapatkan Bima. Tetapi, yang tadi itu tidak sengaja. Ia tidak bermaksud mencelakai cucunya. Keluarga anak Bima. Tiba-tiba ada seorang suster yang memanggil mereka. Saya Sus. Saya ibunya Bima. Sinta langsung menyahut. Begini Bu, kondisi anak Bima saat ini kritis karena kehilangan banyak darah. Dan kebetulan golongan darah anak ibu dan bapak di sini sedang kosong. Mohon untuk salah satu pihak keluarga untuk mendonorkan darah untuk anak Bima. Dan satu hal lagi, tolong segera urus administrasinya agar dokter segera melakukan tindakan. Jelas suster tersebut. Saya ibunya Sus. Ambil saja darah saya. Seru Sinta. Saya ayahnya Sus. Ambil darah saya juga kalau perlu. Imbu Adi. Baiklah. Kita tes darah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita cari darah mana yang cocok untuk anaknya. Ujar suster dan diangguki oleh Adi dan Sinta. Keduanya pun mengikuti suster untuk melakukan tes darah. Sinta yang masuk terlebih dahulu. Barulah Adi. Setelah keduanya selesai mereka pun menunggu lagi hasilnya keluar. Mas, sembari menunggu hasilnya keluar kamu urus administrasinya dulu. Adi mengangguk saja. Saat ini bukan waktunya untuk berdebat. Ia pun pergi keluar untuk mengurus administrasi. Untuk biaya awalnya, Bapak harus membayar sebesar Rp2.300.000. Jelas pihak rumah sakit. Hah, mahal banget Sus. Mata Adi mendelik. Rasanya tenggorokannya tercekik mendengar jumlah yang harus ia bayar. Iya Pak, rumah sakit kami adalah rumah sakit terbaik. Dan kami juga akan memberikan pelayanan yang terbaik pula. Biaya tersebut sudah separuh dari pengobatan dari anak Bima. Mohon segera dibayar administrasinya agar anaknya bisa segera ditangani. Ujar pihak administrasi. Adi mendesah kasar. Lalu dengan sedikit tidak rela. Ia pun membayar administrasi tersebut dengan cara mentransfer lewat Primo. Terima kasih. Semoga anak Bapak lekas sembuh. Seru petugas administrasi tersebut. Adi tidak menjawab. Ia melengos saja dan kembali masuk ke dalam rumah sakit. Astaga, mahal banget biayanya. Ini padahal belum semuanya. Akan habis berapa aku nanti? Dumel Adi di sepanjang jalan menuju Sinta berada. Sudah? Tanya Sinta ketika melihat Adi sudah datang kembali. Adi mengangguk lesu. Kenapa wajahmu begitu, Di? Ada masalah dengan administrasinya? Tanya Bu Indah, heran melihat wajah anaknya yang lesu dan lemas. Tidak, hanya saja biayanya mahal banget. 2 juta lebih loh aku bayarnya. Gila kan ini rumah sakit. Kebanyakan ambil untungnya. Gerutu Adi. Ceka, makanya Mas. Apa aku bilang? Kamu tuh harusnya cepat urus pernikahan kita. Agar Bima bisa kita daftarkan BPJS. Begini kan jadinya. Celetuk Sinta. Ya, sampai saat ini Adi belumlah mendaftarkan pernikahannya dengan Sinta. Alasannya sibuk dan lelah. Padahal aslinya ia aman dengan uangnya. Mendaftarkan pernikahan jugalah menggunakan biaya. Ia pernah tanya dan biayanya sekitar 500 ribuan. Dengan kondisinya seperti sekarang, uang 500 ribu itu sangatlah banyak dan berarti untuk Adi. Daripada cuma buat kakak,
ia lebih memilih menabungkan saja uangnya itu. Tetapi sekarang malah ludes karena harus bayar biaya rawat Bima. Dan untuk pelunasannya nanti Adi haruslah berpikir keras lagi. Cih, buat apa daftarin pernikahan kalian? Buang duit saja. Toh kamu udah ditalak sama Adi. Jadi kalian tuh sekarang sudah bukan lagi suami istri. Sahut Bu Indah. Diam Bu, ini semua juga gara-gara ibu. Aku tidak akan memaafkan ibu andai terjadi sesuatu pada anakku. Sinta mendelik. Bu Indah pun melengos. Saudari Sinta dan Adi. Seru suster lagi. Kami sus. Adi dan Sinta pun berdiri. Suster menghampiri mereka dan mulai memberitahu hasil tes darah tadi. Maaf, Pak Bu, darah kalian berdua sama sekali tidak cocok untuk anak Bima. Jika ada pihak keluarga yang lain, mohon segera untuk dites agar bisa didonorkan. Jelas suster bagaikan sambaran petir di siang bolong untuk Adi dan Sinta. Ah, mereka semua juga. Apa? Sinta tergagap, menganga tidak percaya. Tidak cocok bagaimana sus? Kami ini ayah dan ibu kandung Bima, tidak mungkinlah tidak ada yang cocok. Sanggah Adi. Ini Pak, Anda bisa lihat sendiri hasilnya. Golongan darah anak Bima itu AB. Suster menyerahkan hasil labora tersebut. Adi pun melihat dan membacanya. Benar saja, golongan darahnya itu B. Lalu Sintao, sedangkan Bima golongan darahnya adalah AB. Sin, bagaimana bisa golongan darah kita tidak ada yang cocok? Adi beralih menatap tajam pada Sinta. Sorry ya guys untuk bab kemarin, ada masalah teknis, padahal sudah berkali-kali otorevisi ulang tetapi terus saja kena tinjau bab. Tapi sekarang udah bisa dibaca kok. Kok bisa sih gak ada yang cocok? Sus harusnya salah satu dari mereka darahnya bisakan didonorkan untuk Bima. Bu Indah ikut terheran-heran. Kemudian bertanya pada suster karena ia pun kurang mengerti masalah golongan darah. Yang Bu Indah tahu itu kalau orang tua dan anak harusnya darahnya sama. Benar Bu, jika mereka benar orang tua kandung dari anak Bima, harusnya salah satu dari mereka golongan darahnya sama. Tetapi ini, tidak ada yang sama. Maaf. Jawab suster menjelaskan secara singkat. Tidak mau ikut campur terlalu dalam permasalahan mereka. Bu Indah terdiam. Kalau begitu saya permisi. Tolong pihak keluarga segera mencarikan orang yang golongan darahnya sama ya. Karena ini sangat darurat. Suster pun pamit. Setelah kepergian suster, Adi kembali menatap tajam pada Sinta. Sinta, kenapa darah kita tidak ada yang cocok untuk Bima? Tanya Adi dengan kepala yang mulai mendidih. Pikiran negatif mulai menyerangnya. Itu, aku juga gak tahu. Tergagap Sinta menjawabnya. Matanya berputar-putar ke sembarang arah, tak berani menatap Adi. Krep. Adi mencengkram tangan lengan Sinta. Mas, lepaskan. Ringis Sinta kesakitan. Katakan, apa Bima bukan anakku? Tanya Adi tidak tahan lagi. Ia curiga kalau Bima bukanlah anaknya. Setelah Adi hubungkan, mulai dari wajah Bima yang sama sekali tidak ada kemiripan dengannya maupun Sinta. Dan sekarang ditambah fakta bahwa golongan darah mereka tidak ada yang cocok dengan Bima. Adi berekskulasi kalau Bima bukanlah anaknya. Tubuh Sinta gemetar ketakutan mendengar pertanyaan dari Adi. Sedangkan Bu Narti dan Bu Indah sama-sama terkejut. Bima bukan anak Adi? Pertanyaan tersebut membuat keduanya syok bukan main. Kakakmu NGO ngomong apa sih mas? Dan tentu Bima anak kakakmu, anak kita. Gemetar Sinta menjawabnya. Ia sudah hampir menangis, tetapi Sinta berusaha menahannya. Adi, apa yang kau bicarakan? Tentu saja Bima anak kalian. Lupa kamu Sinta sudah berjuang melahirkan anakmu. Bisa-bisanya kamu menuduh Bima bukan anakmu. Sahut Bu Narti ikut nimbrung. Tapi kalau anak Adi, harusnya golongan darahnya sama dong. Lah ini, tidak ada yang sama.
Ibu ingat-ingat juga wajah Bima tidak ada yang mirip sama kalian berdua. Apa jangan-jangan Bima memang bukan anakmu? Bu Indah ikut nimbrung. Sungguh masalah ini membuat mereka kebingungan. Berbeda dengan Sinta yang ketakutan. Tak pernah ada dalam bayangannya kalau identitas Bima akan mencuat dan dipertanyakan. Padahal sudah sangat apik Sinta membuat alur agar kelahiran putranya tidak dicurigai. Tetapi kenapa masalah seperti ini masih saja terjadi? Jujurlah Sinta. Apa Bima memang bukan anakku? Lantas anak siapa dia? Adi mulai meradang. Tak sabar dengan jawaban Sinta. Tak sadar Adi juga mencengkram erat tangan Sinta hingga membuat Sinta mengaduh. Aduh, Mas, sakit. Aku juga gak tahu. Mungkin saja Bima tertukar di puskesmas. Pekik Sinta sembari berusaha melepaskan lengannya dari cengkraman Adi. Cekalan pun terlelas. Sinta mengusap lengannya yang terasa sakit itu. Tertukar sama Tuyo? Orang waktu itu yang melahirkan cuma kamu, Sin. Adi, ada dua kemungkinan. Pertama, Sinta selingkuh darimu. Dan yang kedua, Sinta hamil duluan sebelum kalian menikah. Dulu ibu sempat heran. Bima lahir prematur tetapi tubuhnya seperti bayi lahir dengan usia genap. Jadi ibu curiga kalau Bima memang bukan anakmu. Ujar Bu Indah mengutarakan pendapatnya. Ia pun menatap sinis pada Sinta. Mas, itu tidak benar. Bima itu anakmu, anak kita. Sinta menjelaskan dengan gemetar. Diam! Pekik Adi kemudian tangannya terayun tinggi dan... Plak! Adi menampar wajah Sinta. Semua orang terutama Bu Nati terkejut. Sinta memegang pipinya yang terasa kebas dan perih itu. Air matanya juga mulai bercucuran. Ah, apakah semuanya sudah terbongkar? Grab! Tak sampai di situ. Adi kembali mendekat lalu mencengkram erat rahang Sinta. Sudah seperti ini kamu masih belum mengaku. Siapa sebenarnya ayah dari Bima Sinta? Geram Adi dengan wajah yang merah padam. Matanya juga melotot dengan mengerikannya. Sinta yang melihatnya merinding ketakutan. Aku tidak tahu. Ya, Bima bukan anakmu, Mas. Bima anakku tetapi... Aku tidak tahu siapa ayahnya. Ketakutan akhirnya Sinta pun bicara jujur bahwa Bima bukanlah anak Adi. Ekspresi Adi sudah seperti mau menelannya hidup-hidup. Tak mau Sinta berakhir konyol di tangan Adi. Dan pengakuan Sinta tersebut membuat Bu Nati dan Bu Indah syok bukan main. Mendadak kepala Bu Indah terasa pusing. Oh ya ampun Adi. Bisa-bisanya kita kena tipu sama istrimu. Bisa-bisanya kamu mengurus dan membiayai anak orang. Rugi bandar kita Adi. Sudah habis banyak uangmu untuk anak yang tidak jelas bapaknya itu. Aduh. Kepala ibu pusing. Ujar Bu Indah sembari memegangi kepala. Ia pun memilih duduk di kursi yang disediakan untuk menunggu. Bruk. Adi menghempaskan Sinta sampai wanita penipu itu terjatuh ke lantai. Hiks. Mas, maafkan aku. Aku gak bermaksud membohongimu. Hiks. Sinta langsung nangis kejer. Memohon pengampunan dari sang suami. Bu Narti hanya terdiam. Ia masih sangat syok. Ia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Antara terkejut dan juga malu yang dirasakan wanita parubaya itu. Bisa-bisanya putrinya menyimpan bangkai seperti itu. Sungguh, Bu Narti tak habis pikir. Jangan sentuh aku. Kamu sudah membohongiku Sinta. Jadi dari awal kau memang berniat untuk memanfaatkanku untuk menutupi aibmu itu. Hahaha. Betapa bodohnya aku selama ini tertipu dengan bujuk rayumu. Wajahmu yang polos ternyata hanya topeng belaka. Sinta, dengan baik-baik, aku menceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Sekarang kita tidak ada hubungan sama sekali, dan untuk Bima, kau uruslah sendiri. Ayo Bu, kita pergi. Adi yang murka sampai kembali mengucapkan talak sampai berkali-kali. Terhitung sudah lebih dari 3 kali Adi menalak Sinta. Jadi keduanya sudah sah bercerai dan tidak ada lagi ikatan apapun.
Adi mengajak ibunya pergi dari sana. Sinta menangis tergugu di atas lantai. Mas Adi. Jangan ceraikan aku, Mas. Mas Adi, jangan pergi. Teriak Sinta histeris. Sin, apa benar yang dikatakan Adi? Selama ini kamu hamil lebih dulu dari lelaki lain, lalu baru menikah dengan Adi. Tanya Bu Narti, suaranya parau. Matanya memancarkan kekecewaan yang sangat mendalam teruntuk putrinya itu. Si Sinta juga gak mau seperti itu, Bu. Huhuhu. Sahut Sinta yang menandakan kalau itu semua itu benar adanya. Astagfirullah. Bu Narti mengucap istighfar. Ya Allah Henduk. Itu berarti pernikahanmu dengan Adi selama ini tidak sah. Jika kalian berhubungan itu sama saja kalian sudah zina. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu Narti mengelus dadanya. Pedih melihat kelakuan sang anak. Sinta tidak memperdulikan perkataan ibunya. Yang ia lakukan hanyalah menangis dan menangis. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Semuanya sudah terbongkar. Dan sekarang ia dipusingkan dengan donor darah anaknya. Mau ke siapa dia meminta donor darah? Sedangkan Sinta sendiri tidak tahu siapa ayah biologis anaknya. Terlalu banyak pacarnya di masa lalu yang menidurinya. Sampai lupa Sinta dengan siapa terakhir kali ia tidur. Sedangkan waktu itu Sinta berpacaran dengan beberapa lelaki sekaligus. Jadi ia tidak bisa memastikan SP3M siapa yang tertinggal di rahimnya. Sin, hentikan tangisanmu itu. Sekarang panggil bapaknya Bima. Minta dia untuk mendonorkan darahnya untuk anakmu. Setelah beberapa lama, Bu Narti pun menyadarkan anaknya agar cepat-cepat menghubungi ayah kandung dari cucunya. Mau bagaimanapun kesalahan Sinta, yang di dalam sana tetaplah cucunya. Dan Bu Narti tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Sinta tersentak, ia mendongak secara perlahan. Bu, si Sinta gak tahu siapa ayah kandung Bima. Hiks. Isak Sinta menjelaskan. Apa? Gimana ceritanya kamu tidak tahu ayah kandung Bima? Memang kamu tidur dengan banyak pria, ha? Ucap Bu Narti marah. Sinta terdiam. Ia tidak berani menjawab. Mata Bu Narti pun membola sempurna. Diamnya Sinta menjelaskan semua tuduhannya tadi. Jadi benar kamu tidur dengan banyak pria, Sin? Ya Allah, Sinta anakku. Kenapa kamu jadi seliar ini, nak? Apa kata ayahmu di alam sana? Ibu mengizinkan kamu bekerja dan mengontrak di desa ini bukan untuk membebaskanmu. Kenapa kamu menyalahgunakan kepercayaan ibu? Bu Narti menggelengkan pelan kepalanya. Semakin kecewalah Bu Narti dengan kelakuan anak semata wayangnya tersebut. Ibu telah gagal mendidikmu. Ibu gagal menjalankan wasiat dari bapakmu. Ini semua salah ibu. Tak seharusnya waktu itu ibu mengizinkanmu bekerja. Harusnya kamu ikut ibu saja kerja di sawah. Ibu Bu Narti merasa sangat menyesal telah memberikan izin ke putrinya untuk bekerja. Bu, maafkan Sinta. Ini bukan salah ibu. Hiks. Ini salah Sinta. Sinta yang salah pergaulan. Maafkan Sinta, Bu, maaf. Sinta mendekati kaki ibunya dan meminta maaf. Bu Narti menangis dengan pedih. Sinta tertunduk di bawah kakinya. Orang-orang rumah sakit menatap mereka berdua dengan pandangan bertanya-tanya. Lantas bagaimana dengan Bima? Siapa yang akan mendonorkan darahnya? Tidak mungkin darahnya cocok dengan ibu karena darahmu saja tidak cocok. Apalagi dengan darah ibu. Coba ingat-ingat, siapa terakhir kali kamu berhubungan? Bu Narti mencoba untuk tetap waras. Sebesar apapun kesalahan Sinta, Sinta tetaplah anaknya. Anak satu-satunya. Dan Bima jugalah cucunya. Walau dikecewakan sebegitu dalamnya, tidak bisa Bu Narti membuang mereka. Sinta tidak tahu, Bu. Liris Sinta pelan. Coba ingat-ingat lagi. Kira-kira wajah Bima mirip dengan siapa? Harusnya Bima mirip dengan salah satu lelaki itu kan? Imbu Bu Narti lagi, menekan egonya.
Sinta diam terpekur. Ia mulai membandingkan wajah Bima dengan beberapa mantan pacarnya. Dan setelah cukup lama, Sinta mulai mengingat seseorang. Yang wajahnya sepertinya mirip dengan seseorang. Bu, aku keluar sebentar ya. Seru Sinta kemudian langsung berlari keluar. Sinta, kamu mau kemana? Hei! Teriak Bu Narti memanggil anaknya. Bu Narti pun terduduk lemas, memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. Sinta kini sudah berada di kawasan kos lamanya. Ia menghampiri sekumpulan pria-pria berotot. Bang! Cicit Sinta memberanikan diri. Salah satu pria berbadan kekar yang lengannya dipenuhi tato itu menoleh. Sinta, baru kelihatan lagi kamu. Kenapa? Kangen ya sama abang? Ujar pria berpenampilan preman itu. Ia tersenyum sumringah melihat kehadiran Sinta. Bang Roni, aku perlu bicara sebentar dengan abang. Ujar Sinta takut-takut. Ia ngeri dengan teman-teman Roni yang sama kekarnya. Oh, ayolah. Abang bookingin kamar melati ya? Roni namanya. Ia salah satu preman di kawasan tersebut. Hei Ron, bohai jugalah cewek kau ini. Bolehlah kita pinjem. Celetuk salah satu temannya. Nah kan, semakin ketakutan Sinta dibuatnya. Hahaha, bolehlah. Sinta ini mau sama siapa aja kok. Tapi jangan sekarang. Malam ini giliranku. Ayo sayang. Roni mengajak Sinta untuk naik ke atas motornya. Sinta menurut saja dan Roni pun mulai membawanya. Bang, aku butuh bantuanmu. Seru Sinta menepuk-nepuk bahu Roni. Iya sayang, nanti aku puas. Kok, tenang aja. Sahut Roni berpikir arah yang lain. Bukan, Bang. Sepertinya kita punya anak. Ujar Sinta lagi, lebih mengeraskan suaranya. Kit. Mendengar itu mendadak Roni mengerem motornya. Apa? Punya anak? Hahaha, jangan bercanda Sinta. Roni tidak percaya. Dan menganggap Sinta sedang melawak. Bang, aku punya anak, dan wajah anakku itu mirip denganmu. Bang, ayo ke rumah sakit. Tolong Bang, anakku butuh donor darah. Abang mau ya dites darah? Ucap Sinta dengan wajah memelas. Wajah Roni seketika mengeras. Plak! Ia pun menampar wajah Sinta. Sinta langsung memegangi pipinya. Sudah 2 kali ia kena tampar. Pertama oleh Adi dan sekarang Roni. Jangan bercanda kamu Sinta. Kamu tahu kan aku punya anak dan istri. Berang Roni. Sebagai preman tentu perangainya kasar. Aku tahu Bang. Aku gak akan minta apapun dari abang. Aku hanya minta tolong untuk abang mendonorkan darah. Itu saja. Tolong anakku Bang. Anakku sedang kritis di rumah sakit. Sebenarnya Sinta sangat ketakutan. Tetapi ia memberanikan diri untuk memohon-mohon dengan Roni. Walau ia wanita yang buruk, ia akan menjadi ibu yang terbaik untuk anaknya. Ya sudah ayo. Rumah sakit mana? Walau ketus, tapi Roni mau juga diajak ke rumah sakit. Mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit tempat Bima dilawat. Bu Narti kebingungan mengapa Sinta membawa seorang preman yang berpenampilan mengerikan. Tetapi ia langsung diam setelah Sinta berbisik kepadanya. Roni dites darahnya, dan hasilnya 99% cocok. Roni memanglah ayah biologis Bima. Malam itu juga telah dilakukan transfusi darah untuk Bima. Sinta dan Bu Narti merasa lega karena Bima bisa terselamatkan. Dengar, jangan coba-coba kamu datang ke rumah apalagi sampai membuat keributan dengan istriku, atau kamu akan... Ancam Roni sesaat sebelum pergi. Ia baru saja mendonorkan darahnya untuk Bima. Iya, aku mengerti. Makasih ya Bang. Liris Sinta. Mana berani ia dengan Roni. Roni itu ketuanya preman di gang sana. Setelahnya Roni pun pulang. Bu,
Tolong jagain Bima ya. Sinta mau pulang sebentar mengambil baju ganti. Ujar Sinta keesokan harinya. Bu Nati mengangguk saja. Sinta pun pulang. Terlihat keadaan rumah yang sepi. Suaminya mungkin sudah berangkat jualan. Pak Ari mungkin juga ke sawah. Sedangkan Aris dan Ayu palingan bekerja. Besar kemungkinan hanya ada ibu mertuanya di rumah. Sinta memang sengaja pulang di pukul 9 pagi, agar tidak ketemu dengan orang-orang rumah. Ia takut dengan amukan Adi lagi. Saat baru sampai di ruang tamu, tak sengaja ia melihat ibu mertua masuk ke dalam gudang. Ia diam sejenak, setelah Bu Indah tidak terlihat lagi. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya hendak memasuki kamar. Tetapi saat akan melewati gudang, Sinta tak sengaja melihat Bu Indah mengeluarkan sesuatu dari dalam kontainer. Hah, itu berangkas bukan sih? Gumam Sinta. Ia tak jadi masuk ke dalam kamar. Ia memutuskan untuk mengawasi Bu Indah. Terlihat Bu Indah mengambil beberapa lembar uang dari sana. Setelahnya menutup kembali. Sinta buru-buru bersembunyi saat Bu Indah keluar. Ia memperhatikan Bu Indah yang pergi keluar rumah. Hohoho, bagus sekali wanita tua itu pergi. Aku coba cek apa saja yang ia sembunyikan. Gumamnya menyeringai, tanpa pikir panjang Sinta pun masuk dan mengambil berangkas tersebut. Pakai kata sandi segala. Kira-kira apa ya kata sandinya? Gumamnya mulai menebak-nebak. Beberapa kali Sinta mencoba membukanya tetapi selalu gagal. Sinta tidak ada cara lain. Melihat waktu yang semakin merangkak naik, Sinta putuskan untuk menghancurkan saja berangkas mungil tersebut. Kebetulan di gudang ada palu besar dan juga linggis. Sinta menggunakan kedua alat itu dan mulai menghancurkannya. Dengan semua usahanya itu, akhirnya ia pun berhasil membuka berangkas itu. Dan mata Sinta langsung melotot sempurna melihat isi dalam berangkas. Ada beberapa gepokan uang pecahan 100.000 dan juga beberapa emas. Tanpa pikir panjang, Sinta langsung mengambil semuanya. Untuk menghilangkan jejak, Sinta membungkus berangkas yang sudah hancur itu ke dalam plastik hitam, lalu ia buang ke belakang rumah di mana sampah-sampah berada. Jika sore Pak Ari akan selalu membakar sampah, biarlah berangkas tersebut hangus terbakar bersama sampah-sampah itu. Setelahnya Sinta mengambil beberapa baju gantinya dan juga Bima. Tidak banyak, agar tidak ada yang curiga ia pernah pulang. Setelah mendapatkan semua yang ia mau, Sinta pun pergi dengan senyum mengembang. Kalau pergi dengan banyak uang begini, tidak apalah dicerai. Toh Mas Adi tidak berguna sebagai lelaki. Dia pelit dan juga lemah. Aku bisa mencari lelaki yang lebih kaya dan pastinya kuat diranjang. Gumamnya sudah tidak galau dicerai Adi. Mama dan Papa senggangnya kapan? Tanya Rian tiba-tiba menyeletuk. Saat ini, mereka tengah makan malam bersama. Rian yang biasanya selalu diam membisu kini memecah keheningan. Memangnya ada apa? Sampai tanya waktu senggang kami segala. Ujar Bu Diana balik bertanya. Rencananya Rian mau kenalin Mama dan Papa dengan pacar Rian. Bukan, lebih tepatnya calon istri Rian. Ujar Rian dengan bibir yang mulai melengkung. Rian tersenyum. Wajahnya juga berseri-seri. Bu Diana dan Pak Hendra saling beradu pandang. Baru kali ini mereka melihat senyum Adrian setelah melewati purnama dengan wajah yang suram. Kamu sudah punya pacar, Nak? Alhamdulillah. Papa senang akhirnya kamu mendapatkan wanita juga. Seru Pak Hendra berucap penuh syukur. Iya, Mama juga senang. Wanita dari keluarga mana pacar kamu itu, Rian? Tanya Bu Diana mulai menyebalkan. Dia. Kanaya mah. Dia adalah cucu. Belum selesai Rian berucap sudah dipotong oleh ibunya. Apa? Apa Kanaya itu wanita dari masa lalu Rian? Yang janda itu? Potong Bu Diana langsung. Iya, dia Naya yang itu. Kenapa? Sahut Rian. Senyumnya mulai luntur. Ia menatap sedikit tajam pada ibunya. Ya ampun Rian. Jadi kamu benar-benar memacari janda itu? Apa sih yang ada di otak kamu yang?
Sekian banyaknya anak gadis di muka bumi ini, mengapa janda yang menjadi pilihanmu? Tidak, Mama tidak setuju. Bu Diana langsung menolak mentah-mentah. Mama, zaman sekarang, status gadis tidak menjamin masih P3R. WN, bukankah kalau janda sudah jelas ABC-nya? Sudahlah, Ma. Biarkan Rian dengan pilihannya. Daripada Rian jadi perjaka tua, janda tidak menjadi masalah. Kau tegur Pak Hendra pada istrinya. Pak Hendra ngeri dengan zaman sekarang. Banyak sekali anak muda yang salah dalam pergaulan. Bu Diana mendengus. Sudahlah, mending kamu sama Bianca saja. Dengan dia sudah jelas bibit bebet dan bobotnya, dan yang paling terpenting, Mama jamin kalau Bianca itu masih gadis ting-ting. Kata Bu Diana memaksa. Ia sangat benci sekali dengan yang namanya janda. Yang ia tahu suaminya pernah digoda oleh janda, dan banyak sekali di luaran sana janda-janda gatal perusak rumah tangga orang. Kini Rian yang mendengus. Ma, kalau tidak dengan Kanaya, Rian memilih membujang seumur hidup. Kata lelaki itu. Rian meletakkan sendok dan garpunya kemudian pergi begitu saja. Padahal makanannya masih tinggal separuh, tetapi ia sudah tidak selera makan karena penolakan dari ibunya. Mama, lihatlah anak kita merajuk. Cetus Pak Hendra. Esoknya, Bu Diana berjalan hendak memasuki toko kue langganannya. Tetapi nasib Apes hendak menimpanya. Ada pesepeda motor yang ugal-ugalan dan hendak menyerempet Bu Diana. Bu, awas! Pekik seseorang. Bu Diana menoleh dan kemudian mematung. Hampir saja ia ketubruk motor ugal-ugalan tersebut. Tetapi seorang gadis muda yang meneriakinya tadi berlari dan menolongnya. Bruk! Ia didorong dan terjatuh, tetapi gadis itu yang kena. Ah, ya ampun! Nak, kau tidak apa-apa? Bu Diana terlihat ayok dan panik melihat gadis yang menolongnya terluka. Gegas Bu Diana menghampirinya. Aduh! Wuih, kalau ngendarai motor yang bener dong. Ia mengaduh, tapi masih sempat-sempatnya mengumpati pengemudi motor yang juga lagi yungsep di got. Heh, kalau ngendarai motor yang bener dong. Matanya dipakai, lu seenaknya aja. Kalau tadi nabrak ibu ini dan sampai terluka parah bagaimana? Sekuat tenaga ia berusaha bangkit. Berjalan tertatih menghampiri lelaki muda itu. Kemudian mengomeli pengendara motor yang lagi nyungsep ke got itu. Bukannya membantu, Nea malah ngomel-ngomel. Ya, dia adalah Kanaya. Yang tak sengaja melihat seorang ibu parubaya yang hampir saja ditabrak motor. Melihat mara bahaya seperti itu mana mungkin Nea diam saja. Tanpa pikir panjang ia langsung menolong. Tak peduli dengan keselamatannya sendiri. Beberapa orang di sekitar yang melihat kejadian itu pun mulai berkerumun. Walau pengendara motor itu yang salah, tetapi mereka mulai membantunya. Lenganmu berdarah. Seru Bu Diana mendekati Nea. Wajahnya terlihat panik. Sesti. Nea mendesis. Kemudian melihat lengannya yang lecet dan mengeluarkan darah. Tidak apa-apa, Bu. Ini luka kecil kok. Ujar Kanaya. Luka kecil apanya? Ini cukup parah loh. Ayo ke rumah sakit. Kamu harus mendapat penanganan di sana. Jangan sampai lukanya kena infeksi. Bisa bahaya. Tukas Bu Diana. Merasa sangat bersalah tapi sekaligus merasa tertolong karena aksi heroik Kanaya. Ah, andai tidak ada Nea yang menolongnya tadi. Pastilah dirinya yang tertabrak dan mungkin saja terluka parah. Iya Mbak, ibunya betul. Tangan Mbak harus diobati. Ini lecetnya cukup parah, aduh itu pasti perih. Celetuk seseibu. Nea meringis saja. Kemudian ia menoleh saat mendengar suara gaduh. Plak, plak. Terlihat lelaki muda yang sudah ditolong itu mulai dipukuli kepala dan wajahnya oleh beberapa orang di sana. Tetapi tidak terlalu keras, hanya untuk memberi pelajaran saja pada orang tersebut. Karena ulahnya hampir saja ada korban kecelakaan. Ampun. Saya tidak sengaja. Pekiknya sembari berusaha melindungi dirinya sendiri. Tidak sengaja. Alasan kamu. Lihat, kalau tidak ada Mbak ini pasti ibu itu yang akan kamu tabrak.
Bisa saja ibunya terluka parah karena ulahmu. Dan walau sudah ditolong tapi lihatlah tangan mbaknya sampai terluka begitu, tanggung jawab kamu. Hardik salah seorang lelaki parubaya pada lelaki tersebut. Lelaki tersebut sangat kotor karena nyemplung ke dalam got. Baunya pun sangat bau. Orang-orang di sana sudah mau muntah karena baunya, tetapi mencoba ditahan. Iya, saya akan tanggung jawab. Jawab lelaki itu tergagap. Takut kalau akan diamuk massa. Memang salahnya yang sehabis minum langsung mengendarai motor. Ya, sebenarnya lelaki itu setengah mabuk, makanya ugal-ugalan. Dan bau dari air got itu menyamarkan bau alkohol tersebut. Ada untungnya memang. Dan karena air got itu pula kesadaran pria tersebut langsung pulih seketika. Ternyata ada hikmah tersendiri ia kecemplung di air got. Tetapi kalau ia disuruh nyemplung lagi ia tidak akan sudi. Karena sesungguhnya air got itu limbah dari pembuangan segala penjuru. Ayo, masuk ke dalam mobil itu. Saya akan mengantar kamu ke rumah sakit. Ajak Budayana sembari memapah Neya menuju ke mobilnya diparkir. Neya ngikut saja. Ia tidak bisa menolak karena tangannya memang terasa sakit. Lengannya tadi kegesek aspal. Jeti menyebabkan lecet yang cukup besar. Di dalam mobil Budayana terus mengucapkan terima kasihnya pada Neya. Nah, terima kasih banyak karena sudah menolong saya. Andai tidak ada kamu tadi saya pasti sudah celaka. Ungkap Budayana. Iya, sama-sama Bu. Sebagai manusia bukankah kita harus saling tolong-menolong? Kebetulan tadi saya melihat pemotor yang ugal-ugalan itu dari jauh. Dan saya mengira pasti akan menabrak ibu. Makanya tadi saya langsung teriak dan berlari untuk menyelamatkan ibu. Tapi tadi saya malah mendorong ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Terlihat Neya malah mengkhawatirkan Budayana. Tadi spontan ia mendorong wanita parubaya itu. Dan Budayana yang tidak siap pun terjatuh. Neya sendiri tak sempat menghindar dan akhirnya terserempet. Tetapi untung hanya terserempet, tidak ketabrak langsung. Wah, bisa mampus dia kalau tadi ketabrak. Ya ampun. Hatimu mulia sekali nak, malah mengkhawatirkan ibu. Ibu tidak apa-apa kok. Malahan kamu yang terluka. Ujar Budayana yang langsung suka dengan sosok Neya. Saya juga gak apa-apa kok Bu. Ini mah luka kecil. Neya malah pernah merasakan luka yang lebih parah dari ini. Kata Neya, bibirnya tersenyum, tetapi tatapan matanya mulai sendu. Luka yang lebih parah? Apakah kamu pernah kecelakaan? Tanya Budayana. Neya menggeleng. Tidak, luka yang kumaksud ada di sini Bu. Neya menunjuk dadanya, letak di mana hatinya berada. Budayana mengernyit. Luka hati? Saya pernah merasakan luka hati yang sangat dalam. Sakitnya berkali-kali lipat ketimbang luka yang di tangan ini. Imbu Neya. Mata Budayana memula. Apa yang pernah kau alami nak sehingga merasakan sakit hati yang begitu dalam? Tanya Budayana penasaran. Mendadak wajah Neya menjadi mendung. Aku pernah dikhianati ibu. Aku diceraikan dan suamiku lebih memilih pelakor itu. Padahal aku udah berbakti pada keluarganya, suami dan mertua. Aku melayani mereka dengan sangat baik. Tetapi di mata mereka, aku tak lebih seorang babu yang numpang hidup sama mereka. Seorang istri yang tak berpenghasilan dan yatim piatu ini selalu menjadi olok-olokan mereka. Aku dipandang sebelah mata. Jelas Neya malah curhat. Tapi entah mengapa ia malah menceritakan masa lalunya itu. Padahal sudah ia lupakan sedari dulu. Tetapi seperti ada dorongan untuk ia bercerita. Oh ya ampun. Kasihan dirimu nak. Oh dari dulu pelakor memang meresahkan. Ibu juga sangat benci dengan janda. Seru Budayana merasa prihatin. Tapi tak sadar dengan ucapannya yang membuat kening Neya mengkerut dalam. Maaf Bu. Saya ini juga janda. Tapi saya janda terhormat. Suamiku kepincut pelakor. Dan apa ibu tahu? Pelakor itu masihlah gadis. Jadi tidak semua janda itu nakal.
Pelakor bisa janda dan juga bisa gadis. Seru Nea mengorupsi. Tentu sebagai janda muda, ia harus membersihkan namanya. Lagi pula tidak semua janda itu nakal kok. Masih banyak janda-janda terhormat seperti dirinya. Lagi pula, siapa sih yang mau menjadi janda? Tetapi kalau suaminya modelan seperti Adi, Naya lebih memilih menjanda saja. Sangat sia-sia sekali menghabiskan hidup dengan lelaki seperti Adi. Maaf. Budai Ena nyengnya. Ia jadi salah tingkah sendiri. Tak terasa mereka pun sudah sampai di rumah sakit. Budai Ena membantu Nea untuk masuk ke ruang UGD. Di sana luka Nea mulai diobati. Tadi siapa nama kamu? Nea ya? Tanya Budai Ena. Iya Bu. Panggil aja Nea. Ibu namanya siapa? Siapa tahu kita bisa jadi bestie. Jalan-jalan ke mall bareng. Nea ini baru loh di Jakarta. Belum punya banyak teman. Ujar Nea. Hah? Bestie? Iya bestie. Nea tersenyum. Bestie itu sama aja kan sahabat. Masa kamu yang masih muda mau sahabatan sama ibu yang sudah tua? Ucap Budayana sembari terkekeh. Ya tidak apa-apa. Umur mah gak jadi masalah Bu. Yang penting itu kita satu server. Jangan salah. Teman Nea di kampung kebanyakan emak-emak berdaster. Seloroh Nea. Melihat Nea yang lucu pun membuat Budayana tersenyum. Baiklah. Kita berteman. Nama saya Diana. Ayo bertukar nomor ponsel. Budayana nampak kembali muda setelah diajak berteman dengan Nea. Mereka pun bertukar nomor ponsel. Budayana, terima kasih sudah mengantar Nea berobat. Ucap Nea. Sayalah yang harus berterima kasih Nea, karena kamu saya tidak jadi celaka. Ayo ibu antar. Rumahmu di mana? Ibu Budayana bertanya alamat rumah Nea. Tidak perlu repot-repot Bu. Sebentar lagi Nea akan dijemput supir. Tolak Nea. Halus. Budayana mengangguk. Tak berselang lama, supir Nea datang. Kalau begitu saya pamit pulang ya Budayana. Budayana hati-hati. Jangan melamun. Harus perhatikan sekitar. Walau kita sudah merasa benar dan di tempat yang aman, tetap harus waspada. Kita benar tapi ada orang lain yang berbuat salah. Pamit Nea sembari memberikan sebuah pesan. Iya, terima kasih sudah mengingatkan. Tadi itu saya memang kurang waspada. Budayana sama sekali tidak marah telah dinasehati seorang gadis muda. Malahan ia semakin kagum dengan sosok Nea yang menurutnya baik dan dewasa itu. Nona, ujar supir Nea membukakan pintu mobil. Assalamualaikum. Nea melambaikan tangannya, kemudian masuk ke dalam mobil. Gadis yang unik, lucu tapi baik. Gumam Budayana. Setelahnya Budayana berjalan memasuki mobilnya. Bu, ini Sinta bawain makanan. Ibu makan dulu, Gih. Sinta datang ke rumah sakit sembari membawa makanan yang baru saja ia beli. Bu Narti mengangguk dan mulai memakan makanan yang dibawa putrinya. Sinta yang duduk tak jauh dari ibunya itu hanya diam. Ia mulai mesam-mesem tidak jelas. Ia kini bahagia. Tidak terpuruk seperti saat dicerai Adi tadi malam. Bagaimana tidak bahagia? Kini di tabungannya ada sejumlah uang 50 juta lebih. Itu semua uang milik Bu Indah. Emas-emas tadi sudah ia jual dan mendapatkan uang 27 juta. Sedangkan uang 3 gepok tadi masing-masingnya berjumlah 10 juta. Total keseluruhan 57 juta, dan semuanya ia simpan di dalam rekening pribadinya. Sinta kini merasa sudah mempunyai banyak uang. Kamu kenapa senyum-senyum begitu? Sudah gila karena dicerai Adi? Ingat Sin, dari awal pernikahan kalian itu tidak sah. Sudahlah, ketika Bima sembuh nanti kamu ikut ibu pulang ke kampung. Seru Bu Narti. Iya, sahut Sinta. Bu Narti mengerit heran saat mendengar jawaban anaknya itu. Tanpa perlawanan sama sekali Sinta langsung mengiyakan. Sin, kamu gak salah makan kan? Tanya Bu Narti, menatap heran anaknya. Enggak Bu,
Tadi Sinta makan sama persis seperti yang ibu makan kok. Emang kenapa? Sinta menoleh, juga menatap heran pada ibunya. Itu, kamu kok biasa aja ibu ajak pulang? Gak nangis dulu. Semalam aja kamu mewek-mewek dicerai Adi. Ujar Bu Narti. Sika, ya sedih sih Bu. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya udah terbongkar. Mas Adi juga udah nalak Sinta berkali-kali. Ya udahlah pasrah aja. Aku gak mau ngemis-ngemis sama dia. Orang lelaki pelit gitu. Mending cari yang baru. Yang lebih royal dan tentunya mau menerima Bima. Kata Sinta. Bu Narti terdiam. Mencerna semua perkataan putrinya. Jeti, dari awal kamu emang udah tahu kalau Bima bukan anaknya Adi? Tanya Bu Narti setelah terdiam cukup lama. Kini memandang Sinta dengan tatapan penuh selidik. Sinta menggaruk rambutnya yang sama sekali tidak gatal. Tanpa sengaja tadi ia telah mengaku kalau Bima memang bukan anaknya Adi. Maaf Bu, dulu Sinta emang udah hamil duluan sebelum nikah sama Mas Adi. Dan itu anak dari lain. Terpaksa Sinta pun harus jujur. Ia tidak bisa mengelak lagi. Semuanya sudah terbongkar. Huf! Bu Narti menghela nafasnya kasar. Kini selera makannya sudah hilang, tetapi tetap akan ia habiskan karena tidak mungkin ia membuang makanan tersebut. Ia sangat tahu betul bagaimana susahnya mencari sesuap nasi. Harus kerja banting tulang dulu baru bisa mendapatkan beberapa butir beras. Dan preman yang tadi malam itu bapaknya Bima? Tanya Bu Narti, memastikan lagi. Sinta mengangguk. Sinta juga baru tahu itu Bu. Tadinya Sinta tidak tahu siapa ayah kandungnya Bima. Jawab Sinta, pelan. Lagi-lagi Bu Narti menghela nafasnya. Sinta, kenapa kamu jadi seperti ini? Berzina berkali-kali dengan banyak lelaki. Naujubillah. Tak tahukah kau itu adalah perbuatan yang sangat keji dan hina? Ibu jadi kasihan bapakmu. Di alam sana ia pasti mendapatkan siksaan karena dosa-dosa yang kau lakukan ini. Kata Bu Narti. Wajahnya terlihat sangat sedih. Sekaligus kecewa. Bu, jangan bicara begitu. Bapak pasti bahagia di surga. Ini dosaku. Mana mungkin Bapak ikut menanggungnya? Ujar Sinta yang sangat minim ilmu agamanya. Tidak. Kamu salah. Ibu pernah dengar di suatu kajian kalau dosa anak itu orang tua ikut menanggung. Anak adalah tanggung jawab orang tua. Dan jika salah mendidik, maka orang tua ikut terkena imbasnya. Dan kamu, tanpa sadar mengirim siksaan ke bapakmu. Sinta, bertaubatlah nak. Hidup di dunia ini hanya sekali. Jangan sia-siakan hidupmu yang singkat ini hanya demi kesenangan duniawi. Bertaubatlah. Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa bisa diampuni kecuali menyekutukannya. Ibu yakin, Allah akan mengampuni dosamu jika kamu bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Kata Bu Narti, ingin anaknya kembali ke jalan yang benar. Bu Narti bukanlah orang baik, tetapi ia berusaha untuk jadi baik. Ia juga minim ilmu, tetapi ia terus belajar dan sering ikut kajian. Sinta menunduk. Ia diam saja. Sepertinya mantan istri kedua Adi itu mulai merenungi dosa-dosanya. 2 hari telah berlalu. Selama 2 hari ini juga Sinta tidak pulang kembali ke rumah Adi. Adi maupun Bu Indah juga sama sekali tidak ada menjenguk Bima. Keduanya. Terutama Adi sangat kecewa dan terpukul saat tahu Bima bukanlah anaknya. Sejak saat itu Adi lepas tangan. Ia lebih memilih berjualan somai dari siang sampai malam. Pulang-pulang langsung tidur. Adi sedang berusaha keras untuk melupakan fakta bahwa Bima bukanlah anaknya. Ibu minta duit tambahan dong. 500.000. Ibu habis dapat arisan. Dan besok jatah ibu ngadain arisan di rumah ini. Bu Indah datang menghampiri anaknya dan meminta tambahan yang untuk menjamu teman-temannya nanti. Setelah sembuh dari sakitnya, Bu Indah kembali aktif dan ikut bergabung lagi ke grup ibu-ibu arisan. Arisan diadakan 1 bulan sekali. Dengan iuran sebesar 100.000, anggotanya sebanyak 90 orangan.
Jeti yang didapat pun sekitar 9 juta. Dengan perjanjian setelah dapat arisan orang tersebut harus mengadakan arisan dan menyediakan jamuan. Tidak harus mewah, cukup pantas saja. Tetapi bagi Bu Indah yang ingin terlihat menonjol dari yang lain, ia akan menyajikan jamuan yang ya sedikit mewah lah. Bukan yang asal pantas saja. Ia ingin kembali dipandang wah oleh orang-orang. Tidak ada, Bu. Uangku habis untuk bayar rumah sakit Bima kemarin. Jawab Adi. Tidak ada gimana sih? Orang ibu cuma minta 500.000 aja kok. Masa uang segitu kamu tidak punya? Kamu kemanakan yang hasil daganganmu, Adi? 2 hari ini kamu kerja sampai lembur kan? Harusnya dapat banyak dong. Cerocos Bu Indah. Tidak percaya. Uangnya kan sebagian aku kasih ke ibu. Buat belanja kebutuhan dapur. Dan sebagiannya buat modal lagi berjualan. Adi udah gak ada uang lagi, Bu. Ibu kalau mau adain arisan di rumah yang belanjanya pakai uang arisan ibu itulah. Gimana sih? Adi ikut mengomel. Sebenarnya iya ada sih uang, tapi baru terkumpul sedikit. Sekitar 200 ribuan. Tetapi tidak akan Adi berikan karena hanya itulah yang tabungan Adi yang tersisa. Itu pun hasil jualan beberapa hari ini. Sementara yang simpanannya selama ini ludes untuk membayar administrasi Bima kemarin. Inilah salah satu yang membuat Adi kecewa berat. Sudahlah habis banyak tetapi ternyata Bima bukan anaknya. Adi merasa rugi besar. Ya jangan dong. Uang itu kan buat jadi tabungan ibu. Lagian kamu pelit banget sih, cuma 500.000 ini. Masa segitu tidak ada? Bu Indah merasa aman. Ia sudah mengamankan uang arisan itu ke dalam berangkas rahasianya. Tidak akan ia otak-atik uang itu kalau tidak dalam keadaan mendesak seperti kemarin. Ibu simpan uang terus mau buat apa sih? Aturan uangnya kasih ke Adi, buat Adi membesarkan usaha Adi ini. Biar penghasilannya pun bertambah. Ceka, kamu usaha sendirilah. Enak aja pakai uang simpanan ibu. Itu adalah simpanan untuk masa tua ibu dan bapak. Bu Indah mendecih. Tidak suka jika uang simpanannya dibahas-bahas apalagi sampai diminta-minta begini. Ya ampun, Bu. Orang ibu dan bapak juga udah tua ini. Udahlah uangnya kasih ke Adi. Adi akan membuat usaha pentol Adi jadi besar. Cih, usaha kok usaha pentol? Gak bakal bisa sukses Adi. Minimal itu buka usaha rumah makan lah. Itu baru dapat penghasilan yang besar. Cibir Bu Indah. Meremehkan usaha pentol. Ya kan dari bawah dulu ibu. Masa mau buka usaha langsung besar begitu? Kalau gagal bisa bangkrut kita. Tapi, kalau ada modalnya bisa sih kita buka rumah makan kecil-kecilan dulu. Ya kamu carilah sendiri modalnya. Jangan usik tabungan ibu. Sekarang mana cepat uang 500.000. Bu Indah menengadahkan tangannya. Memaksa meminta uang tersebut. Adi mendengus. Gak ada. Sahut Adi ketus. Kemudian ia berlalu dan meninggalkan ibunya itu. Brak. Adi sedikit membanting pintu kamarnya, dan membuat Bu Indah memberengut kesal. Huh, dasar pelit. Cuma 500 aja gak dikasih. Gerutu Bu Indah. Esoknya, karena tidak mendapatkan uang dari Adi, terpaksa Bu Indah pun akan memakai uang arisan itu. Bu Indah masuk kembali ke dalam gudang dan hendak mengambil berangkas. Loh, kok tidak ada? Gumamnya kaget. Ia keluarkan semua isinya bahkan sampai membolak-balik kontainer itu tetap saja ia tak menemukan berangkas kecil rahasianya itu. Ini kemana berangkasku? Pekiknya mulai panik. Lantas Bu Indah pun mencari ke kontainer satunya. Tapi tidak ia temukan juga berangkas itu. Kemudian ia beralih ke kardus-kardus yang berisi buku-buku semasa sekolah anak-anaknya. Ia obrak-abrik isi dalam gudang itu tapi tetap saja tidak menemukan berangkasnya. Ini kemana berangkasku? Siapa yang telah mencurinya? Huhu. Pekik Bu Indah mulai menangis histeris. Semua uang dan emasnya ada di dalam berangkas itu. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Tangisan Bu Indah mengundang perhatian banyak orang. Suami dan anaknya yang masih di rumah itu pun bergegas menghampiri Bu Indah. Bu, ibu kenapa kok nangis?
Tanya Ayu, heran bercampur panik. Iya, ibu kenapa nangis sampai kejer gitu? Apa habis digigit kelabang ya? Ibu ngapain sih di gudang? Pasti di sini tuh banyak tikus dan mungkin saja ada kelabang dan ular. Imbuh Pak Ari. Adi sendiri diam dan melihat saja. Tetapi kedua alisnya mengernyit pertanda, ia juga bertanya-tanya. Aris juga diam. Mau bertanya ada apapun pertanyaan tersebut sudah terwakilkan. Ia perhatikan juga ibunya sepertinya baik-baik saja. Tidak ada bekas gigitan apapun di kaki maupun tangan ibunya. Jadi kenapa ibunya menangis? Uang ibu, Pak. Uang dan emas simpanan ibu hilang. Huhuhuhu. Aduh Bu Indah. Nangis kejar lagi. Mata Adi membola mendengarnya. Sementara yang lain pun kaget. Hilang? Hilang bagaimana Bu? Bukankah ibu simpan di dalam box itu? Barulah Adi ikut nimbrung. Dulu ia pernah diperlihatkan isi tabungan ibunya. Dan isinya pun banyak. Tentu ia syok dong mendengar tabungan ibunya hilang. Emang ibu punya tabungan dan emas berapa sih? Sampai ibu nangis sebegininya? Kini gantian Aris yang bertanya. Hiks, uang tunai 30 juta. Ada emas 24 karat sekitar 20 graman. Tapi sekarang semua itu hilang. Huhuhu. Bu Indah menjelaskan sembari terisak-isak. Mendengar itu semua orang kaget. Tak menyangka Bu Indah mempunyai tabungan sebanyak itu. Itu banyak banget, Bu. Kok bisa gak ada sih? Emang ibu taruhnya di mana? Tanya Pak Ari. Di sini, Pak. Ibu simpan berangkas kecil di dalam box ini. Tapi ibu cari bahkan ibu ubek-ubek gudang ini tetap gak ketemu. Pasti ini ada yang mencuri. Kata Bu Indah. Adi, kamu ya yang udah ambil berangkas ibu. Bu Indah malah menuduh Adi. Loh kok Adi Bu? Adi kaget malah dituduh begitu. Ya kan selama ini cuma kamu yang tahu ibu punya tabungan. Dan kamu juga tahu tempat penyimpanan ibu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Sumpah Adi gak ngambil Bu. Kata Adi membela diri. Emang bukan dia yang ngambil kok. Ya kalau bukan kamu siapa lagi Adi? Tadi gudang ini pun masih rapi. Kalau maling pasti seluruh rumah sudah diacak-acak. Kata Bu Indah lagi, masih mencurigai Adilah pencurinya. Demi Tuhan Adi gak ngambil tabungan ibu. Kata Adi, dengan mimik wajah yang sangat meyakinkan. Terus, siapa dong? Bu Indah kembali terisak. Kita coba cari sekali lagi. Ayo anak-anak bantu bapak cari berangkas milik ibu kalian. Putus Pak Ari, mereka semua pun bahu-membahu mencari berangkas milik Bu Indah. Dan 1 jam kemudian, mereka menyerah. Gudang sudah mereka obrak-abrik, tapi tetap tidak ketemu. Bu Indah kembali menangis kejar. Loh ini ada apa? Ibu kenapa nangis kayak anak kecil begitu? Tiba-tiba Sinta datang. Nah ini dia, pasti dia malingnya. Sinta kamu kan yang udah maling berangkas ibu. Tiba-tiba Bu Indah langsung menyeletuk dan menuduh Sinta. Hah, apa? Sinta kaget. Ia tergagap dan tubuhnya menegang. Baru datang tetapi sudah dikena tuduh. Berangkas? Mencuri? Apa yang ibu bicarakan sih? Aku gak ngerti. Sinta berusaha untuk tenang. Jangan sampai kegugupannya membuat mereka curiga. Berpura-pura tidak tahu apapun adalah langkah yang bagus untuk saat ini. Berangkas ibu hilang. Semua uang dan emas simpanannya hilang. Mbak pasti yang udah mengambilnya kan? Ayu menyahut dan juga menuduh Sinta. Sinta tercengang. Lebih tepatnya pura-pura terkejut. Jadi ibu punya berangkas yang isinya emas dan uang simpanan sebanyak itu? Aku aja baru tahu hal itu. Kenapa menuduhku yang mencurinya? Berhari-hari aku di rumah sakit dan baru pulang hari ini, bagaimana mungkin aku yang mengambilnya? Ujar Sinta beralasan, juga sedikit marah. Mereka semua diam.
Benar Sinta baru saja pulang setelah berhari-hari menjaga Bima di rumah sakit. Dan baru pulang hari ini. Huhuhu. Lalu di mana uang dan emasku? Siapa yang mencurinya? Huhuhu. Bu Indah kembali menangis. Pasti ini yang ngambil tuyul. Lagian kenapa ibu simpan uang di rumah sih? Begini kan jadinya. Kata Sinta, tuyul pun menjadi sasaran fitnahnya. Tidak mungkin tuyul. Kalau tuyul itu ngambilnya sedikit. Lah ini hilang semua bersama kotak berangkasnya. Pasti orang yang sudah mencurinya. Dan Ayu curiga Mbak lah yang mengambilnya. Mbak pasti dendamkan karena sudah dicerai Masku. Ngaku Mbak. Aku tahu Mbak itu mental pencuri. Tuduh Ayu lagi. Masih mencurigai Sinta. Sinta mendengus. Jangan asal nuduh kamu. Ibu punya berangkas aja aku baru tahu. Kalau mau mencuri harusnya sudah dari dulu-dulu. Ketika Masmu cuma bisa kasih makan aku sepotong tempe. Ketus Sinta. Cekah. Ayu mendeci. Adi juga mendengus. Ngapain kamu pulang ke sini? Aku sudah menceraikanmu. Kita sudah bukan suami istri lagi. Pergi sana. Ujar Adi. Ketus. Aku kesini cuma mau ambil barang-barang aku dan juga Bima. Setelah itu juga pergi. Jawab Sinta, tak kalah ketus. Setelahnya Sinta melengos dan berbalik pergi menuju kamarnya bersama Adi. Dulu, Adi kaget mendengar jawaban Sinta. Kemarin aja Sinta menangis dan memohon-mohon agar dia tak diceraikan. Tetapi sekarang sudah berubah sikap. Lantas ia pun segera menyusul istrinya itu. Ah ralat. Mantan istri maksudnya. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat Sinta sudah mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Jangan bawa apapun. Kamu kesini cuma bawa baju, jadi pergi pun juga cuma bawa bajumu aja. Celetuk Adi, sembari menyenderkan tubuhnya ke tembok. Kemudian bersenekap dada. Cih, emang apa yang bisa aku bawa pergi dari sini? Kau tidak punya apapun. Barang berhargamu ya cuma itu. Seru Sinta dengan mata mengarah pada sel. Engekakan enegram N Adi. Itu pun loyo. Lemah. Sebagai lelaki kamu tuh sekali gak berguna, Mas. Cih. Lanjut Sinta mencibir Adi. Wajah Adi pun merah padam. Kedua tangannya mengepal erat. Kamu bicara apa? Kamu aja yang hiper S3X Sinta. Pekik Adi. Murka. Alah, kamu itu lemah, Mas. Masa baru main 5 menit udah K3 lu? Kalau bukan lemah apa namanya? Dulu aku heran. Kok ya mantan istrimu si Neya-Neya itu sama sekali gak keberatan kamu ceraikan. Malah terlihat senang dan bahagia gitu. Sekarang aku tahu alasannya. Karena kamu itu memang sama sekali gak bisa diandalkan. Lelaki gak berguna. Pelit dan juga gak bisa istri. Di sini pun juga cuma dijadikan pembantu. Kata Sinta, membuat Adi semakin dilanda rasa malu. Sebenarnya Adi sadar kok kalau ia memang lemah. Airnya C3P. TK3 lu. Tapi Adi rasa banyak lelaki yang seperti dirinya. Jeti selalu menganggap wanitalah yang memang selalu kurang dan kurang. Aku udah selesai. Seru Sinta yang ternyata sudah menyelesaikan memasukkan baju-bajunya dan juga baju Bima. Aku pergi, Mas. Saranku, kau berubahlah. Jangan pelit-pelit ke istri, terus belajarlah juga untuk bisapu. Istri? C3P. Keluar sebenarnya tidak begitu masalah sih. Yang jadi masalahnya itu kamu yang tidak mau diajak main lagi. Kalau kamu begitu terus, tidak akan ada perempuan yang betah jadi istrimu. Pesan Sinta sebelum akhirnya pergi dari sana. Ia menggeret satu koper besar dan juga tas yang isinya semua perlengkapan Bima. Adi mematung di tempat. Wajahnya masih memerah menahan kekesalan. Bisa-bisanya Sinta berkata seperti itu padanya. Tahu apa dia? Istri? Gak kebalik tuh. Harusnya istri yang suami. Suami kerja banting tulang mencarikan uang agar dia bisa makan. Sudah jelas lelah lah. Wajar kalau cuma bisa main sebentar. Dianya saja yang gak bersyukur banget jadi istri. Gerutunya kesal. Tidak mau disalahkan.
Baginya Nia dan Sintalah yang selalu kurang. Loh, sayang, tanganmu kenapa? Tanya Nyonya Ruby kaget saat pulang-pulang cucunya dalam keadaan terluka. Dengan wajah yang panik Nyonya Ruby berjalan tertatih hendak menghampiri cucunya itu. Ya, semenjak ada Nia semangat Nyonya Ruby untuk sembuh semakin membara. Seringnya terapi ditambah rasa semangat yang besar itu berdampak positif bagi tubuhnya. Setelah menjalani serangkaian pengobatan dan juga terapi, kini Nyonya Ruby sudah mulai bisa berjalan walau masih tertatih. Nek, duduk saja. Naya tidak apa-apa kok. Naya langsung mencegah neneknya. Kasihan karena melihat neneknya berusaha keras untuk bisa berjalan. Ini tanganmu kenapa? Apa ada orang yang menjahatimu? Apa itu Cecil? Nyonya Ruby malah berpikiran yang tidak-tidak. Takut kalau anak itu malah dendam dan menyakiti cucu kandungnya. Cecil? Ah tidak. Naya tadi, ada sedikit kecelakaan kecil di jalan, bukan karena Cecil atau yang lain. Bukan maksud Naya membelah Cecil, tetapi memang lukanya ini didapat dari kecelakaan. Kecelakaan? Tadi kamu kecelakaan? Kok bisa? Anton. Anton. Nyonya Ruby malah semakin panik, sekaligus murka. Langsung saja ia berteriak memanggil supir yang ia tugaskan untuk mengantar Naya kemanapun cucunya itu pergi. Iya Nyonya. Anton datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Wajahnya menunduk ketakutan pun suaranya gemetar. Ia merasa takut. Bukankah kau kutugaskan untuk menjaga cucuku? Kenapa bisa kau membiarkan cucuku mengalami kecelakaan begini, ha? Hardik Nyonya Ruby. Murka. Itu. Nyonya. Saya. Ragu Anton hendak menjawab. Nek. Pak Anton tidak bersalah. Selanea merasa kasihan melihat supirnya yang ketakutan. Nyonya Ruby mengangkat sebelah tangannya. Nea pun langsung diam. Anton. Seru Nyonya Ruby lagi, menatap tahap pada supirnya itu. Itu. Maaf Nyonya. Tadi saya sedang sakit perut. Saya sedang ke kamar mandi. Dari kamar mandi, saya tidak melihat keberadaan Nona Muda. Saya menunggu cukup lama, tapi Nona Muda tetap tidak muncul. Ketika saya telepon, ternyata Nona sudah berada di rumah sakit. Maaf Nyonya, saya sudah teledor. Saya tidak tahu Nona mengalami kecelakaan. Jawab Anton menjelaskan. Kepalanya sedari tadi menunduk. Tak berani menatap Nyonya besar rumah tersebut. Apa? Jadi kamu? Nyonya Ruby kembali murka. Bisa-bisanya Anton tidak tahu cucunya mengalami kecelakaan. Dan malah ditinggal ke kamar mandi. Supir macam apa itu? Nenek, sudah jangan marah-marah. Ini tuh bukan salah Pak Anton. Pak Anton kan bukan robot. Dia juga bisa sakit perut. Kalau panggilan alam sudah memanggil, Pak Presiden pun juga tidak bisa menundanya. Selanea langsung merangkul neneknya dan mengajaknya kembali duduk di sofa. Pak Anton, kembalilah. Maaf ya sudah membuat Pak Anton kena marah. Kata Nea merasa tak enak hati. Menurutnya ini bukan salah siapapun. Ini tadi hanya musibah kecil. Terima kasih Non. Dan maaf. Cicit Pak Anton. Kemudian pergi dari sana. Kenapa kamu membelanya? Dia itu sudah salah. Tidak bisa menjagamu dengan baik. Nyonya Ruby masih terlihat kesal terhadap Anton. Ih nenek, keras kepala juga ya ternyata. Kan Nea sudah bilang, ini tuh bukan salah Pak Anton. Tadi Pak Anton sudah mengantarkan Nea dengan selamat sampai di depan toko buku. Nah Pak Anton pamit tuh ke kamar mandi. Dan saat Nea mau masuk ke dalam toko buku gak sengaja tuh lihat seseorang ibu mau ditabrak motor. Ya otomatis Nea langsung tolongin lah, spontan gitu. Gak mungkin Nea diam saja saat ada orang hendak celaka di depan mata Nea langsung. Dan saya nolongin ibu tadi. Nea tuh jatuh. Udah deh, jadi gitu ceritanya lengan Nea luka begini. Jelas Nea, tak segan juga mencibir sifat buruk neneknya yang satu itu.
Dari dulu Naya orangnya spontan dan ceplas-ceplos kalau bicara. Dan selama yang ia bicarakan itu benar dan fakta, tidak ada rasa bersalah yang Naya rasakan. Justru dengan sindirannya tersebut Naya berharap neneknya sadar kalau sudah keras kepala. Dan itu tidaklah baik. Kasihan Pak Anton, orang yang tidak tahu apapun malah kena semprot. Dan yang paling terburuknya bisa saja dipecat. Kan jolim itu namanya. Jadi begitu, harusnya kamu gak usah repot-repot begitu sayang. Kan kamu yang jadi terluka begini. Ujar Nyonya Ruby. Ya jangan begitulah nenek. Kalau Naya tidak tolong ibu itu bisa saja terluka parah. Karena motornya tadi sangat ugal-ugalan. Kita juga bisa mendapatkan dosa karena membiarkan saja orang terluka padahal kita bisa saja menyelamatkannya. Sebagai manusia yang taat beragama kita harusnya tolong-menolong. Andai nih andai. Naya tadi sampai terluka parah dan mungkin berakhir meninggal. Itu memang sudah jalannya. Sudah takdir. Malah bagus meninggalnya karena menolong orang, bukan lagi sedang maksiat atau melakukan dosa lainnya. Nauzubillah, semoga kita semua meninggal dalam keadaan yang baik, yang husnul khotimah. Ucap Naya, panjang kali lebar. Walau bukan orang yang agamis dan tidak begitu mengerti tentang agama, tetapi Naya berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Baik sekali kamu, Nak. Nenek, Jeti merasa malu. Ujar Nyonya Ruby, pelan. Perlahan matanya mulai terbuka. Naya masih berusaha menjadi baik nenek. Kata Naya merendah. Ya sudah, istirahatlah. Kamu pasti lelah. Naya mengangguk, ia pun berlalu pergi ke kamarnya sendiri. Sampai kamar Naya baru membuka ponselnya. Sesaat kemudian Naya terlihat mesam-mesam sendiri. Terlihat banyak notif pesan dari Adrian. Sayang, lagi apa? Kok gak dibel sih? Sibuk ya? Sibuk ngapain? Gak mungkin kan masih belajar sama si Alfred itu? Sayang, udahlah mulai besok biar aku yang akan jadi tutormu. Jangan sama Alfred lagi. Aku cemburu. Naya terkekeh geli membaca pesan terakhir dari Adrian. Ada-ada saja Pak Dokter. Mau jadi tutorku? Lah dipikir aku mau membedah jantung apa? Ceka. 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 Gumam Naya sembari geleng-geleng kepala. Ya ampun. Panas sekali. Sempit. Beda banget sama yang di kamar lamaku. Mama, lakukan sesuatu agar kita bisa kembali ke rumah kakek dan nenek. Keluh Cecil kemudian merengek. Sama seperti malam-malam sebelumnya, Cecil kesulitan tidur karena kamarnya yang sempit dan juga panas. Hanya ada kasur lantai yang tipis, tidak ada kipas. Hanya ada kipas rotan. Itu pun harus manual. Taulah, Mama juga pusing. Badan Mama pun juga pegel-pegel. Kasurnya tipis sekali. Aduh sakit semua badan Mama Sil. Mary juga mengeluh. Mah, Cecil lapar. Keluh Cecil untuk yang kesekian kalinya. Wajah Cecil terlihat sangat berantakan. Rambutnya kusut dan ada lingkaran pendek di matanya. Cukup larut untuk Cecil dan Mary bisa tidur tadi malam. Tahu-tahu hari sudah pagi. Keduanya nampak kelelahan gegara kurang tidur. Ya udah sana beli. Ngapain lapar ngadu ke Mama? Sahut Mary ketus. Cecil mendengus. Ya mana uangnya Mama? Uangku udah ludes. Hanya tersisa 2.000 rupiah di dalam dompet. Ucap Cecil kesal. Mama juga udah gak punya duit. Habis semua Cecil. Sekarang kita mau makan pakai apa kalau kamu dan Mama gak punya uang? Mary merasa frustasi. Terhitung sudah 1 bulan mereka tinggal di kontrakan. Uang simpanan Mary pun sudah habis. Sebagian untuk bayar kontrakan dan sebagian lagi untuk makan mereka sehari-hari. Sekarang ibu dan anak itu kebingungan. Karena sudah tidak punya uang sama sekali. Mungkin tinggal recehan yang masih nyelip di tas maupun di dompet. Tetapi mana cukup uang recehan itu buat beli makanan? Ya Mama pikirlah. Aku lapar Mama cepat pergi dan cari makanan. Kata Cecil, sembari mengacak-ngacak rambutnya.
Kini rambutnya sudah seperti singa yang bertahun-tahun tidak mandi, sangat berantakan dan juga bau apek. Frustasi dengan keadaan barunya, membuat Cecil tidak memperhatikan penampilannya. Lagi pula, apa yang mau dirawat sedangkan uang saja tidak punya? Kamu suruh Mama. Mary menunjuk ke dirinya sendiri. Ya iyalah Mama. Mama kan seorang ibu yang wajib memberi makan anaknya. Cecil lapar dan sekarang minta makan. Sahut Cecil. Kamu itu sudah besar. Harusnya udah bisa cari makan sendiri. Mama sudah tua. Sudah waktunya kamu yang mengurus Mama. Sana cari kerja dan hasilkan uang untuk kita makan. Sergah Mary, melotot matanya. Rasanya ia sudah lelah. Dari dulu sampai sekarang. Terhitung sudah berpuluh tahun ia bekerja. Dan sekarang ia disuruh bekerja lagi. Ceka, Mama kan tahu aku belum diwisuda. Masih 2 bulan lagi acara wisudanya, Ma. Perusahaan mana yang mau nerima aku kerja hanya dengan ijazah tamatan SMA? Ya untuk sementara cari kerja apa aja kek. Yang penting dapat duit Cecil. Kita bisa makan. Gak kelaparan begini. Ketus Mary. Ibu dan anak tersebut saling berdebat, saling menuding untuk mencari kerja. Mary enggan bekerja karena merasa sudah tua pun ia sudah bosan bekerja. Sedangkan Cecil merasa masih muda dan minim pengalaman. Pun dia yang belum mempunyai ijazah perguruan tingginya. Maksud Mama jadi kacung di toko-toko begitu? Yang bener aja, Ma. Seorang Cecilia kerja jadi buruh toko. Cecil berdecak kesal. Ya udah jadi waiter sana, Mary mencoba memberi pilihan lain. Ogah, itu sama aja jadi pelayan. Tolak Cecil mentah-mentah. Ya terus kalau kamu tidak mau semua kita mau dapat uang dari mana Cecil? Geram Mary. Mama ajalah yang kerja begituan. Mama kan udah biasa kerja kasar seperti itu. Kalau Cecil kan malu. Kalau nanti tiba-tiba ada salah satu teman Cecil lihat Cecil jadi babu di tempat orang. Mau ditaruh mana muka Cecil mah? Bisa hancur harga diri Cecil. Ya ampun Sil. Belum tentu temanmu lihat kamu. Kamu udah takut aja. Lagian, Mama kan udah bilang. Mama udah tua. Udah gak kuat buat kerja kasar lagi. Mary mendelik kesal. Sekali gaya tetap enggak. Cecil berkata tegas. Ceka. Mary mendecih. Ini semua gara-gara anak kampung itu. Gerutu Mary merasa dendam kepada Nea. Benar, ini karena Nea. Bisa-bisanya dia memasang CCTV tanpa sepengetahuan kita. Mana sok-sok yang tersakiti lagi. Awas aja. Aku bakal membalas semua perbuatannya itu. Ibu Cecil mengepalkan kedua tangannya erat. Sil, terus bagaimana? Mama lapar banget. Gimana kalau kita jual mobilmu aja? Lumayan bisa buat makan kita 1 tahun. Celetuk Mary. Mata Cecil mendelik mendengar mamanya berniat menjual mobilnya. Gak boleh. Mobil itu adalah satu-satunya barang yang membuatku terlihat seperti orang kaya, Ma. Kalau dijual pasti teman-temanku akan bertanya-tanya. Tolak Cecil lagi. Mary menyugar rambutnya kasar. Sil, kamu kan udah mau lulus. Otomatis kamu tidak akan lagi ngumpul sama teman-temanku itu. Udahlah jual aja. Mama udah lapar banget ini. Buat apa punya mobil kalau kita mat? Kelaparan. Cecil diam terpekur. Benar juga, sebentar lagi ia akan lulus. Teman-temannya pun akan disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Tapi Ma, bagaimana kalau kita mau bepergian nanti kalau kita tidak punya mobil? Cecil masih merasa man. Pergi bisa naik taksi kok. Lagian itu mobilmu udah sebulan nganggur. Daripada rusak karena gak pernah kau bawa pergi. Mending dijual aja lah. Ya bagaimana mau pergi kalau uang buat beli bensin pun tidak ada. Sebulan ini memang ngirit banget. Masa aku dikasih makan cuma nasi bungkus? Aku bosan Mama, pengen makan steak, sushi, dan lobster. Dan makanan seafood lainnya. Lengek Cecil. Ya udah. Mending kita jual aja mobilmu. Nanti setelah kamu bisa kerja di Mahesa Group kamu beli yang baru. Yang lebih mahal kalau perlu. Kata Mary. Beli baru?
Kerit Cecil. Iyalah, kamu minta aja jabatan sebagai manajer. Kalau perlu direktur. Biar bagaimanapun kamu itu pernah jadi cucu kesayangannya Guntur. Merengeklah padanya. Mama yakin si Guntur itu pasti akan luluh padamu. Seperti yang sudah-sudah. Tidak jadi CEO-nya jadi direktur atau manajer pun tak masalah. Kata Mary. Cecil terdiam. Bukan memikirkan perkataan ibunya tadi, ia memikirkan perkataan yang pernah Tuan Guntur ucapkan padanya. Kau akan bekerja jadi staf biasa dulu di sana. Jika pekerjaanmu bagus, perlahan jabatanmu akan naik. Semua tergantung kemampuanmu, Cecil. Itulah kata-kata yang pernah Tuan Guntur ucapkan padanya. Tapi, setelah diusir begini, apakah kakek akan tetap menerimaku kerja di perusahaan? Gumam Cecil merasa skeptis. Harus, Cecil. Kamu harus bekerja dengan keras untuk bisa masuk ke dalam perusahaan itu. Jika di rumah besar itu kita gagal untuk menguasainya, maka tidak untuk perusahaan. Kamu harus bisa merebut perusahaan itu ke genggamanmu, Cecil. Jangan biarkan ia menang. Balaslah secara perlahan. Ibu akan membantuku dari belakang. Mama rasa menghadapi anak itu lebih mudah ketimbang kakekmu Guntur. Dia bisa mempermainkan kita. Kita pun bisa mempermainkan dia. Ingat, dia hanyalah bocah ingusan yang datangnya dari kampung. Seru Mary. Meremehkan Kanaya. Maksud Mama, kita mempermainkan Kanaya gitu. Dengan cara apa? Cecil masih belum mengerti arah tujuan mamanya. Merebut sih sepertinya gampang, tetapi cara merebutnya yang sulit. Semuanya akan lebih mudah kalau anak itu sudah mengambil alih perusahaan. Dia tidak akan seperti kakeknya yang terlalu perfeksionis dan teliti. Dia hanya anak kemarin sore. Kamu bisa diam-diam meminta tanda tangannya untuk mengambil alih perusahaan. Kamu mengerti kan maksud Mama? Kita buat surat pemindahan saham atas nama kamu. Jelas, Mary. Deh. Cecil mematung. Sesaat kemudian ia tersenyum menyeringai.